Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Duski Samad MAG. Ya. Beliau selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama dan juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Ya. Untuk situasi yang sekarang dalam masa pandemi Corona 2019, sepertinya kita ingin berbincang-bincang dengan beliau, dengan Pak Profesor Duski Samad, terkait apa peran dari tokoh-tokoh agama, lintas agama untuk melawan COVID ini. Ya. Nah, jadi kita sapa dulu Pak Prof. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Prof telah berkenan hadir, dan kita bincang-bincang hari ini terkait dengan apa sih yang bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh lintas agama untuk bersatu melawan COVID ini. Karena ini sudah sangat mengkhawatirkan. Silakan Pak Prof. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, bahwa COVID-19 yang disebut dengan pandemi global itu menimpa seluruh umat manusia, Ya. tak terkecuali Indonesia. Umat beragama sebagai bahagian yang terpapar oleh kasus ini tentu ikut bersama-sama komponen masyarakat lain bersama pemerintah bagaimana menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat, bahkan menjaga bangsa ini jangan terpapar. Apa peran yang bisa dilakukan? Peran nomor satu itu tokoh agama itu dalam posisi sebagai pemberi bimbingan, pemberi informasi positif, pemberi kalau dalam Islam namanya pewaris Nabi, maka tentu dia harus mengingatkan umat. Ada fungsi khutbahnya, ada tausiahnya, ada nasihat keagamaannya, baik melalui mimbar ritual ibadah maupun melalui aktivitas-aktivitas keagamaan lain. Nah, saya yakin tokoh agama terlibat ini karena ini persoalannya terkait dengan persoalan dasar kehidupan manusia yang dalam bahasa agama namanya maqasid syariah nomor satu. Tujuan syariah nomor satu itu kan menjaga nyawa. Nyawa itu adalah hak prerogatifnya Allah. Oleh karena itu dia mesti dijamin, dijaga, dipelihara dari penyakit, dari ancaman, apalagi yang namanya pandemi ini. Karena dia bisa saja mengenai siapapun, menjakiti siapapun. Sebab pandemi tidak mengenal status sosial. Orang kaya juga mati, profesor, kan? orang buta huruf, pejabat konglomerasi, orang miskin, para pejabat negara, siapapun, karena dia menyangkut virus yang tidak bisa ditangkap dengan kasat mata. Dia memerlukan kesiapan kita, dimulai dengan gaya hidup yang baik. Dan Kementerian Agama menyebut 5M. Itu betul. Kuncinya. Sekarang tambah lagi satu lagi dengan 1D, 5M 1D tambah dengan doa. Oh, doa. Jadi artinya peran agama nomor satu itu peran mengingatkan. Tausiah, peran mendidik, peran membimbing, memastikan bahwa soal COVID-19 ini bukanlah hoax, dia bukan konspirasi, dia adalah real, memang nyata gitu ya. Dan kalau tidak Anda percaya, silahkanlah tanya dan lihat ke rumah sakit. Berapa banyak orang antri sekarang sudah bahkan tempat sudah penuh ya, sudah Pak penuh. Saya dapat laporan dari Direktur Rumah Sakit Jati ini, M. Jamil ya, dari Dr. M. Jamil ini, itu sekarang posisinya
Dari semula tempat tidur disediakan 48, sekarang sudah 400 lagi tambahnya. Dari 48 sekarang sudah 400. ditambah 400, jadi kan 448. Sekarang sudah terisi 425, hanya sekian lagi yang tinggal. Ya Allah. Dan itu berpotensi tetap terjadi kalau kata Direktur Rumah Sakit ini, Dr. Jamil sebagai pusat dari pelayanan kesehatan terkait COVID ini di Sumatera Barat, itu kalau tidak ada juga penurunan yang signifikan, jangan-jangan ke depan itu akan antri masuk UGD. Apa yang akan terjadi kalau orang antri, terutama terkait dengan ventilator ini, pernapasan oksigen ini, kan luar biasa itu. Nah, oleh karena itu tokoh agama kita himbau, marilah kita ikut bersama-sama dengan tokoh agama lain, tokoh masyarakat, tokoh bangsa, untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Jadi tugas penyadaran. Ya, penyadaran ya. Berarti termasuk juga mungkin tidak menyebarkan hoax barangkali ya. Itu lebih lanjut lagi itu. Penyadaran itu pertama dulu memastikan bahwa ini bukan hoax, ini bukan konspirasi, ini adalah fakta. Nah, dan jangan kita menjadi bahagian dari masalah. Saya menyebut di Dewan Masjid bagaimana rumah ibadah, masjid, pura, gereja, apalagi wihara itu menjadi solusi, bukan menjadi problem. Nah, ini menarik nih Pak Prof. Jadi rumah ibadah itu menjadi solusi, bukan jadi masalah. Bukan jadi problem. Dipertajam lagi Pak Prof. Bentuknya, maka semua aktivitas yang ada di rumah ibadah, ada aktivitas rutin, ibadah wajib namanya. Bagi Islam ada Jumat, bagi orang Kristen ada misa kebaktian, ada ibadah yang sifatnya sudah sosial, pertemuan-pertemuan. Nah, ini diharapkan dimaksimalkan semua. Di samping pekerjaan yang biasanya jalan, pesan-pesan pencegahan COVID, pesan-pesan 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, berdoa, ini sampaikan terus. Itu bahagian dari perintah agama untuk menjaga diri. Al-Quran menegaskan, ku anfusikum, jaga dirimu. Karena nyawa itu tidak ada pabriknya. Diberikan satu kali, kalau ditarik nanti oleh Yang Maha Kuasa, selesai. Nah, oleh karena itu, maka di dalam menjadikan masjid sebagai masjid atau rumah ibadah sebagai solusi itu, maka diharapkan semua penggerak rumah ibadah, semua pelaksana kegiatan di rumah ibadah, semua imam, khatib, pengkhotbah di rumah ibadah, terapkan dengan tegas, dengan jelas prokes. Berarti harus ada dibentuk tim bagusnya ya Pak Prof. Ya, bagaimana operasionalnya agar protokol kesehatan ini efektif, berjalan dengan baik. Disinilah perlunya ta'awun, kerjasama, sinergi. Mestinya kalau di rumah ibadah Islam ada pengurus masjid, ada Dewan Kemakmuran Masjid, di gereja tentu juga ada, di wihara juga ada, di pura juga ada itu kan. Nah, mestinya harus bertegas-tegas. Karena ketika orang terpapar oleh COVID, bukan saja dia yang bermasalah, orang lain bermasalah juga. Betul. Karena beda dengan sakit biasa, demam, flu biasa. Kalau flu biasa kan objeknya aja yang kena. Ini orang di sekitarnya, karena penularannya itu yang dikhawatirkan. Apalagi yang katanya virus yang Delta yang terbaru itu. Nggak tahu kita apa namanya, tapi yang namanya penyakit itu tetap saja tidak baik untuk dipelihara, dia harus diselesaikan. Cara menyelesaikannya itu, kesehatan sudah mereferensikan, ahli kesehatan tentunya sudah mereferensikan 5M 1D. Kalau masalah vaksin ini gimana tokoh agama menyikapinya bagusnya Pak Prof? Saya melihatnya karena vaksin itu kan bahagian daripada antisipasi, bahagian dari upaya pencegahan preventif. Nah, kalau dalam kaidah Islam sudah jelas, dara'ul mafasid alal jalabil masoleh.
Kalau dalam kaidah orang kesehatan itu preventif lebih didahulukan dari kuratif. Nah, kan sama itu, sepadan itu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu ya. Kalau orang fikih, orang sultan mengatakan tolak kemudaratan lebih didahulukan daripada ngambil manfaat. Betul. Menolaknya itu dengan virus, dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sebagai pemegang otoritasnya kan untuk menjalankan virus ini yang sudah berkoordinasi dengan Majelis Ulama. Kalau saya sampai hari ini masih tetap percaya jaminan Presiden itu. Siap. Kemarin dalam milad MUI Presiden juga memastikan lagi bahwa virus ini adalah baik dan halal. Yang vaksin maksudnya. Ya, vaksin ini ya, bahwa vaksin ini baik dan halal. Halalan thayyiban. Kalau ada yang mengatakan tidak baik, kata siapa lagi didengar kalau tidak kata Presiden? Iya, betul. Kalau Presiden bohong gimana Prof? Itu urusan dia dengan Allah. Iya. Ini kan kadang-kadang orang terlalu bercari-cari entah dalam kepentingan lain. Kalau kita pikir lurus saja. Sudah berpikiran negatif thinking terus ya. Presiden yang menggaransi. Digaransinya di hadapan ulama lagi. Iya. Lebih dari 600, mendekati 700 kemarin yang ikut apa itu, ikut Zoom itu. Digaransi oleh Presiden. Nasional Pak? Iya, nasional. Hadir wakil Presiden, hadir Presiden, hadir semua MUI se-provinsi se-Indonesia ini, bahkan MUI kabupaten kota. Intinya dia sudah garansi bahwa vaksin kita ini adalah paten dan halal. Alhamdulillah. Itu kata beliau. Kalau saya sampai hari ini masih percaya kata Presiden. Dan Pak Pur sudah vaksin ya? Dan saya sejak awal sudah vaksin. Saya dulu tidak jadi vaksin karena yang sudah umur 60 tidak boleh katanya. Begitu orang lansia boleh, saya langsung vaksin. Siap. Dan sampai hari ini tidak ada masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak saya semua sudah vaksin. Karena melihat kepentingannya, bukan karena kepentingan surat menyuratnya, tapi kepentingan diri kita sendiri. Karena memang hasil penelitian itu yang terpapar COVID yang agak parah itu kebanyakan yang belum divaksin ya Pak Pur ya? Ya kalau kita pakai logika sehat, kita juga tidak bisa, karena kita tidak punya keahlian di sana, kan tidak bisa memastikan. Tapi kalau kita pikir logika lurus-lurus saja tanpa banyak mendengar hoax, ini vaksin ini yang memerintahkan, yang memberikan rujukan orang kesehatan. Iya. Orang kesehatan yang memakaikannya kepada kita juga orang kesehatan. Kepada siapa lagi kita bertanya kalau tidak orang kesehatan? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya ke pakarnya. Saya sampai hari ini berobat masih ke dokter. Iya. Gak berobat lagi tanya sama insinyur, enggak. Kita sakit, gitu ya? Tanya jangan sama SH, tanya sama dokter. Nah, dikasih resep dokter, ikuti. Logika saja diperlurus, aman saja kita itu. Tidak perlu kita ragu. Tapi kalau nyata-nyata, kalaupun ada 1-2 yang diposting di media dampak dari vaksin, saya pun sampai hari ini karena sudah terlalu banyak media sosial paling tidak terbukti hoax itu, saya tidak percaya lagi kepada media sosial sekarang. Iya. Kalau tidak jelas betul sumber informasinya, kalau hanya diteruskan, kemana mau diteruskan? Saya tidak mau ambil pusing. Bahkan sudah diteruskan berkali-kali muncul ya Pak Pur ya? Kalau sudah diteruskan saya tidak mau pusing lagi sekarang. Tapi kalau ada orang tertentu yang memang berani pasang namanya, dari dia informasi kita telepon, iya katanya, baru ada pencernaan kita. Bahkan perlu tabayun juga Bang. Iya, perlu tabayun. Tidak ada cara lain sekarang untuk membuat kita clear dalam berpikir kecuali selektif share, apa istilahnya? Ada istilahnya, care baru share. Iya. Peduli dulu disaring dulu baru di sharing. Disaring baru di sharing. Disaring dulu baru di sharing. Diperiksa dulu baru dibagikan. Yang perlu dilakukan sekarang edukasi semua orang, jangan berkerumun. Iya. Pasang masker yang bagus, jaga jarak, sering cuci tangan, berdoa. Jadi sebaiknya, sebagai bagian akhir ingin saya katakan, peran tokoh agama di dalam memberikan dukungan percepatan pengentasan pemutusan mata rantai dari COVID ini ialah memberikan dukungan, tausiah, amanat, khutbah, penyadaran masyarakat. Oleh karena itu maka diperlukan semua kita berpartisipasi
pihak-pihak mana saja yang sedang bekerja, kita dukung bersama-sama. Cuma samakan persepsi. Jangan jadikan rumah ibadah sebagai problem, tapi jadikan rumah ibadah sebagai solusi. Begitu juga tokoh agama. Ada tokoh agama yang nyeleneh, yang pikirannya tidak lurus, panggil saja. Jangan dibikin generalisasi. Yang masalah itu sekarang kan digeneralisasi. Ada 1-2 khatib yang memang dia panggil aja. Bukankah negeri ini ada yang memiliki kewenangan? Kalau dia pegawainya orang Kementerian Agama, suruh panggil sama kanwilnya, sama kemenaknya. Kalau dia orang pemerintah, kalau dia orang masyarakat, ada semua komunitas-komunitas kita kan. Itu menurut mas saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat. Kita akhiri sesegera mungkin COVID-19 ini dengan partisipasi dan dukungan semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prof telah berkenan hadir di forum kita ini. Dan juga mudah-mudahan kita semua bisa terbebas ya dari wabah COVID-19 ini. Dan sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.